DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD, maka dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Peran dan fungsi DPRD sangat penting bagi negeri ini, yaitu sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tak banyak masyarakat yang tahu apa saja peran dan fungsi DPRD. Sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki peran dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi guna mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai fungsi legislasi, DPRD mempunyai peran untuk membentuk peraturan daerah, menentukan kebijakan, dan membuat undang-undang dengan memperhatikan keinginan rakyat. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD berperan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan sebagai fungsi anggaran, DPRD bertugas untuk membahas, menyusun, dan menetapkan APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan atau status di dalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi, salah satunya adalah Komisi C. Komisi C bertanggung jawab pada bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, dan perusahaan patungan. Komisi C DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024 beranggotakan 23 wakil rakyat. Salah satu anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah adalah Agung Budi Margono yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS. Wakil rakyat yang akrab disapa dengan Agung BM ini mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 1, Kota Semarang. Aktivitas berorganisasi yang ia geluti sejak kuliah membawanya ke gedung parlemen Kota Semarang selama 3 periode. Kemudian, Agung Budi Margono melanjutkan kiprahnya di Gedung Berlian untuk periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Septulandari kembali menjumpai Anda dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita kali ini yang saya sambangi adalah anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Agung Budi Margono atau biasa dipanggil Pak ABM gitu. Kalau kita lihat dan memang sekarang ini banyak yang sukanya disingkat-singkat gitu biar lebih mudah menghafalnya juga mengenalnya. Kita sapa terlebih dahulu Pak Agung Budi Margono atau Pak ABM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak ABM. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol di program Tokoh Kita gitu ya. Jadi karena memang ini Tokoh Kita ini ya, kita akan ngulas gitu ya, ngupas sebenarnya seperti apa nih sosok Pak ABM. Saya baca-baca di kurikulum vitae-nya gitu ya. Ternyata Pak ABM ini sudah terjun di dunia politik itu dari 2004. Jadi genap 20 tahun di tahun ini. Terus saya lihat-lihat lagi, 2004 itu beliau baru 1 tahun lulus kuliah loh. Belum betul ada. Nggak? Belum ya? Iya persis 1 tahun. Persis 1 tahun ya. Itu kan berarti masih
relatif muda sekali ya pertama Iya, kali. saya termuda saat itu. Saat itu Anggota Dewan termuda di Kota Semarang saat itu. Saat itu. Ya, karena memang 20 tahun lalu kan Pak Iya. ABM. Jadi anggota DPRD Kota Semarang termuda saat itu. Apa Iya. sih yang menginfluence Pak ABM gitu awal waktu itu, kemudian di usia yang masih cukup muda gitu, relatif muda lah, baru lulus gitu udah terjun di dunia politik gitu. Ada mungkin ada keluarga yang memang juga di politik itu atau Enggak juga sih, karena Enggak sebenarnya saya pengen jadi tentara. Oh gitu. Nah terus apa ya? Jauh ya, nggak jauh juga ya. Saya serius loh ini, saya Iya. daftar SMA Taruna Nusantara, saya daftar Akmil itu saat itu, Oh, gitu. ya kan, karena keluarga saya emang di lingkungan tentara, saya di komplek tentara di backgroundnya malah TNI ya ya, keluarga. gitu. Dan ya berjalannya waktu saya di kuliah di Undip ya, berorganisasi, berinteraksi dengan banyak orang. Ya rupanya disitulah kemudian jalan takdir berjalan ya. Saya aktif dengan berorganisasi dan kemudian berpartai, organisasi partai politik tahun 2022 ya, kalau tidak salah 2021-2022 saya masuk dan dapat kepercayaan menjadi ketua bidang pemudanya PK saat itu. Oh iya. PKS ya, karena sudah 2022 ya, PKS saat itu. Saya ketua bidang pemuda PKS Kota Semarang saat itu, dan ketika proses persiapan Pesta Demokrasi 2004 ya, di tahun 2023 saya menjadi kandidat. Ya, kandidat dan mewakili dapil yang di mana tempat saya tinggal itu di Tembalang. Di mana Tembalang tempat kampus ya. Iya. Dan saya fresh graduate, saya lulus 2003 bulan Juli. Ya. Dan langsung campaign dan terpilih di pemilu April 2004. Jadi belum genap setahun saya terpilih dan pelantikannya di bulan Agustus ya. Oke. 1 bulan sebelum pelantikan saya menikah. Jadi, untuk bisa punya pasangan ketika pelantikannya gitu. Oh kan. gitu ya, mengejar itu ya Pak ABM. Mengejar untuk saat pelantikan sudah ada yang dampingi gitu ya. Tapi berarti kan organisasi, kemudian organisasi politik bahkan gitu ya, itu memang dari kuliah aja sebelumnya Iya saat gitu. itu, iya saat itu. Kalau organisasi biasa, ya memang teman-teman PKS saat itu tidak lepas dari organisasi yang selama ini dekat. Saya kebetulan sekjen kami saat itu, Satuan Aksi Mahasiswa. Di sebelumnya saya juga banyak interaksi dengan teman-teman aktif di lingkungan organisasi Islam ya, dan ya momentum pemilu saat itu ya butuh kandidat-kandidat yang saya diminta sebagai representasi anak muda saat itu, dan ya alhamdulillah Tembalang itu juga banyak rekan-rekan yang selama ini berinteraksi, anak-anak kampus segala macam yang juga punya apresiasi. Saya masih ingat sekali kami menang di 2 kelurahan saat itu. Di 2004 itu ya pertama kali. Tembalang sama Kelurahan Bulusan ya. Itu kan tempat tinggal teman-teman mayoritas mahasiswa. Saya masih ingat saat itu teman-teman mahasiswa banyak support, banyak bantu. Ya saya juga belum punya pekerjaan secara tetap ya aktivitas lain biasa lah. Tapi karena ini adalah keinginan untuk anak-anak muda bisa terlibat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, ya mereka support betul. Sampai ada istilah sampai jualan gorengan. Untuk bisa beli kaos untuk kampanye. Oh, untuk membiayai kampanye iya, gitu ya. Seperti itu. Makanya saya merasa bahwa luar biasa supportnya, dan tentu akan istilahnya ya sangat hianat kalau kemudian tidak sesuai dengan harapan ekspektasi mereka, walaupun tentu saya banyak ketidaksempurnaan di sana. Oke. Jadi berangkatnya memang benar-benar karena masih muda gitu ya, teman-teman basis di mahasiswa itu juga masih banyak. Jadi tahun 2004 kan 2004 itu mahasiswa masih boleh ya karena hanya menggunakan KTP. Berbeda di pemilu berikutnya kan harus berdasarkan tempat tinggal ya. Apa maksudnya tercatat administrasi penduduknya, saat itu bisa. Sehingga ya dukungan teman-teman anak muda cukup signifikan. Ya alhamdulillah seperti itu, dan disitulah mulai ya berinteraksi. Dan tapi yang menarik adalah saya teknik sipil ya kampusnya. Iya.
banyak orang ngapain sih, kenapa sih kok masuk politik, Nah, bukannya orang FISIP gitu kan ya, yang politik ya, gitu kan. Saya FISIP gitu kan, di tahun 2004 itu saya masih semester tingkat 2 lah gitu. Saya diundang, bahkan pernah saya undi alumni mengajar ya, saya pernah hadir di forumnya teman-teman adik-adik mahasiswa. Saya katakan, saya katakan sederhana, yang pertama, presiden pertama Pak Karno itu bahkan insinyur teknik sipil ya. Iya. Oh, iya. Kemudian yang berikutnya, teknik sipil kalau saya itu juga belajar tentang masalah transportasi, persoalan banjir. Ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur background saya teknik sipil, banyak interaksi dengan dunia-dunia kaitannya dengan persoalan manajemen transportasi, kaitannya dengan persoalan penanganan banjir. Sehingga alhamdulillah sejak 2004 saya bisa cukup cepat melakukan pembahasan, kemudian adaptasi terhadap isu-isu berkaitan dengan masalah itu. Saya kan langsung di komisi penempat, komisi C, iya. komisi pembangunan. Jadi pertama itu langsung di komisi C pembangunan. Jadi isu tentang persoalan infrastruktur, tata ruang, lingkungan, alhamdulillah bahkan diberikan kepercayaan karena memang sejatinya persoalan politik itu kan tidak hanya bicara kekuasaan, bahkan banyak hal kita bicara tentang bagaimana pelayanan publik. Bagaimana apa yang mesti kita lakukan kepada rakyat, apa yang kita carikan solusi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi realitas seperti itu, sehingga alhamdulillah saya bersyukur sekali lagi saya bisa memimpin pansus-pansus yang berkaitan dengan itu. Saya pimpinan pansus tentang lingkungan hidup, saya pimpinan pansus tentang tata ruang, saya bahkan pernah ketua pansus tentang bangunan gedung, dan itu saya masih ingat jadi Parda terbaik se-Indonesia. Ya, kemudian pansus kaitannya dengan persoalan analisis dampak lalu lintas, banyak hal. Dan artinya bicara politik, bicara di parlemen, ya tidak hanya bicara kekuasaan, bahkan lebih jauh, lebih luas adalah pelayanan publik. Nah, saya concern di dunia infrastruktur dan alhamdulillah saya bersegera, saya mengupgrade diri saya kuliah S2 saya di perencanaan kota di Undip juga, saya ambil S2 PWK. Dan alhamdulillah selesai. Ketika kemudian saya terpilih provinsi, saya daftar lagi untuk biar saya punya wawasan untuk persoalan lingkungan. Saya sampai sekarang masih mahasiswa S3. Oh, masih mahasiswa ya. Di Undip juga. Ilmu Ilmu lingkungan. Planningnya kan bisa konsen, tapi partai menugaskan saya tidak di dunia itu lagi, malah saya sejak di DPRD provinsi penugasannya di keuangan. Ya sudah, kita harus belajar cepat lagi dengan urusan yang lain. Tapi background pendidikan yang tadinya mungkin ini anak sipil malah masuknya di politik itu justru sangat membantu gitu ya, apalagi kepentingan publik terkait infrastruktur, perencanaan. Apalagi kalau waktu itu Kota Semarang sampai sekarang ya masih suka banjir dan lain sebagainya, itu masih kan DPRD kan itu. 3 hal ya, fungsi pengawasan. Kita bisa awasi kerja pemerintah kalau kita nggak punya pengetahuan cukup, apa yang mau kita sampaikan? Kedua, fungsi anggaran. Ya, kita punya hak menyampaikan apa kepentingan publik yang harus disupport dari segi finansial. Ya, alhamdulillah saya masih ingat sekali saya ketika DPRD Kota Semarang, saya ketua pansus sistem drainase Kota Semarang. Ya, di jadi, tahun berapa itu? Tahun 2013 di akhir di periode saya yang kedua. Ya, saya ketua pansus itu. Dan disitulah kemudian siapa berbuat apa sampai berapa. Di tahun itu 2013 kita sudah menghitung kebutuhan sampai 12 triliun untuk bagaimana penanganan drainase Kota Semarang. Ya, itu kan butuh, ya memang tidak perlu sampai teknis sih, karena kita dibantu oleh konsultan. Dan bahkan ya menarik adalah mitra-mitra diskusi kami dosen-dosen saya, dosen-dosen saya ketika saya dulu kuliah gitu kan. Jadi lebih cepat ya, dan akhirnya ya itu sangat baik untuk membantu ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa politik tidak hanya bicara masalah yang sering ramai, masalah pemilunya saja, pilkadanya saja, tapi sebenarnya jauh lebih panjang adalah malah bagaimana setelah terpilih itu memberikan pelayanan terbaik ya dengan fungsi anggaran. Termasuk tadi yang ketiga, selain parlemen masalah pengawasan, budgeting, tapi juga masalah regulasi kan, perda. Betul. Nah, dan perda itu signifikan loh. Tidak hanya bicara masalah apa yang mesti diatur, bahkan sanksinya. Nah, kalau kita bisa mengaturnya itu tepat, baik. Tapi kalau misalkan yang kita atur kita tidak punya kepahaman dan bahkan ada kerancuan, kan berbahaya buat masyarakat. Nah itu nanti kita bahas nih sesuai dengan fungsinya yang 3 di DPRD gitu ya. Kalau di DPRD Jawa Tengah kan di Komisi C, ini seperti apa gitu kiprahnya Pak ABM ini. Kita akan lanjutkan, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita.
Ya, masih bersama tokoh kita dan bersama dengan Pak Agung Budi Margono, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah. Ini tadi dijelaskan gitu ya, latar belakangnya Pak ABM ini sampai kemudian 20 tahun jadi wakil rakyat, yang tadinya 3 periode di Kota Semarang, kemudian 1 periode ini di DPRD Jawa Tengah. Dijelaskan juga tadi beberapa memang fungsi DPRD gitu terkait dengan pengawasan, anggaran dan juga regulasi gitu ya, pembuatan perda dan lain sebagainya. Nah, ini di Komisi C sendiri kan berarti dari awal menjabat di 2019 sampai sekarang itu selalu di Komisi C, langsung di Komisi C terus Komisi selama Komisi C di keuangan gitu. Nah, terkait dengan apa yang dikerjakan di Komisi C ini sendiri seperti apa nih Pak Budi? Udah 5 tahun nih, yang jadi concernnya apa nih selama di Tatip itu kan mitranya dengan Bapenda, kaitannya dengan persoalan pajak. Ya, berarti sumber-sumber pendapatan pemerintah. Jadi fungsi kami adalah memastikan sumber-sumber pendapatan pemerintah dari pajak retribusi ini sesuai dengan perencanaan. Ya, apakah potensinya sebenarnya bisa lebih besar, ya, atau mungkin ini ada problem misalnya kemarin COVID ya, kita ada rasionalisasi, refocusing sehingga ada penyesuaian terhadap target pendapatan. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan BUMD. Kita ada 11 ya. Ada 11 BUMD besar di Jawa Tengah, selain hitungan ada BPA atau di setiap kabupaten kota ya. Nah, BUMD ini yang sedang kami lakukan adalah bagaimana kita tata. Ya, karena kita berharap sesungguhnya pemerintah itu kan ketika memberikan tanggung jawab kepada masyarakat berupa pajak dan retribusi, sebaiknya kan semakin tahun semakin berkurang. Seharusnya artinya pemerintah mandiri membiayai masyarakat. Nah, cara yang bisa dilakukan dengan mandiri adalah dengan cara apa? Pengolahan aset dan pengolahan BUMD. Ya. Jadi fungsi kami adalah bagaimana aset-aset negara itu bisa optimal, ya, sehingga mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk BUMD-nya. BUMD kita yang paling signifikan memang Bank Jateng. Yang alhamdulillah dividen terakhir itu sekitar 500 miliar, lebih ya 150. Mereka punya aset sekitar 80 triliun. Ini cukup besar. Ya, dan itu baru BUMD kita yang keuangan. Yang non keuangan bagaimana? Ya, kita punya PRPP. Itu punya PRPP, kemudian kita juga punya JATB ya, yang salah satunya ini masih punya aset kemarin di rest area. Kemudian kita punya perusahaan untuk explore minyak ya, SPHC, Hulu Cepu. Cepu. Jadi itu kita juga punya kawasan industri ya di Wijaya Kusuma, yang industri batang juga itu sebagian karena kita sahamnya kecil ya di situ. Kita juga punya perusahaan air bersih di AB dan macam-macam ya. Nah, sedang kita tata agar fokus yang sebelum periode ini hampir satu unit usaha itu bisa menyelenggarakan jenis berbagai macam kegiatan usaha atau sebut aneka usaha. Kita pengen holdingisasi sebagaimana di pemerintah pusat ya. Jadi ya misalkan contoh yang sudah kita holdingisasi itu CMJT, Citra Mandiri Jateng, Citra Mandiri Jateng itu selalu banyak, udah mulai apotek, pom bensin itu kan cukup nggak sehat karena apa? Manajemennya ini kan berpengaruh ya. Tidak semua orang punya kemampuan general. Harapannya kan punya expertise, jadi punya keahlian, kepakaran. Nah, kita sudah sepakat CMJT kita transformasi menjadi BUMD yang fokus pada agro. Maka kita namakan JATB, Jateng Agro Berdikari. Jateng Agro Berdikari, JTAB, Jateng Agro Berdikari. Fokus pada bagaimana support pemerintah terhadap industri pangan, ya, maupun juga peternakan dan macam-macam. Itu kan kita provinsi yang daerahnya agraris, ya, petaninya banyak. Apa yang bisa dilakukan? Ini selama ini nggak banyak tersentuh, maka kita perlu seperti itu. Jadi itu yang sedang kami lakukan. Ya. Hal-hal seperti itu dengan potensi yang sangat besar, modal yang juga kita cukup besar di situ, tapi tata kelolanya itu harus lebih baik. Itu berarti masih dalam proses ya. Proses sejauh ini seperti apa? Atau sudah kita berjalan? Coba holdingisasi. Contoh tadi yang tadi CMJT kita transformasi jadi fokus di holdingisasi untuk urusan pangan, termasuk PRPP ini selama ini hanya PRPP. Nah, kita sedang dorong tidak holdingisasi pariwisata.
Ya, jadi tidak hanya PRPP-nya, tapi objek-objek wisata yang dipilih pemerintah itu langsung bisa di take over nanti oleh PRPP. Oke, Ya, jadi sehingga nanti kita punya banyak resort yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang di Tawangmangu, yang di Kopeng, ya, kemudian bahkan punya di Karimun Jawa. Harapannya dikelola oleh holding pariwisata kita. Sehingga tentu kan kalau sudah seperti ini, top manajemennya juga punya keahlian dan kepakaran ya khusus tentang masalah pengelolaan pariwisata. Dan pengelolaan pariwisata banyak hal. Ya, ini kan dunia apa namanya? Pelayanan ya, bagaimana service excellence yang harus dilakukan sehingga harapannya nanti tumbuh pendapatan-pendapatan yang bisa kita lakukan dari sektor itu. Jadi kita mulai tata potensi besar, provinsi sangat besar ini kita tata seperti itu, termasuk tadi masalah minyak ya. Kita punya SPHC. Kita dorong ditambahkan dalam perda itu pengelolaannya sampai urusan tambang. Walaupun tidak tambang sebagaimana kita nggak punya batu bara kan, tapi kita punya ada pengolahan misalkan daerah-daerah untuk penyediaan untuk kuari ya, batu atau tanah. Apalagi kita ngelihat Jawa Tengah ini banyak proyek nasional kan. Proyek nasional ya, kalau tol yang sekarang sedang dikembangkan kan Solo Jogja. Termasuk ke depan ini kan sudah kita baca ada rencana Jogja Bawen. Termasuk di selatan ya, Jogja ke arah Cilacap. Nah, apa yang mesti dilakukan pemerintah? Jangan jadi penonton doang dong, harus ada sesuatu termasuk terlibat di dalamnya. Dan itu perusahaan daerah mestinya harus melihat itu sebagai sebuah peluang bisnis. Jadi potensinya sebenarnya memang sangat besar gitu. Sangat besar. Dan ini bicara kembali kepada tata kelolanya, fokusnya, ya yang nggak perlu penting bahkan cenderung merugikan ya sudah dialihkan kepada hal yang lain ya. Dan juga ditata kelola SDM-nya juga SDM yang profesional. Tidak semuanya digarap, tapi fokus dan memberikan dampak pendapatan yang besar. Dan akhirnya kan pendapatan ke pemerintahan bisa membuat program kita bisa lebih banyak. Tapi kalau untuk kayak holdingisasi tadi pangan, kemudian dan lain sebagainya tadi yang di pariwisata dan lain sebagainya itu acuannya berarti dari perda atau apa gitu memang ya, kita atur. Jadi kita lihat potensinya, kita dimulai dari masalahnya kan. Kok kita lihat perusahaan-perusahaan daerah ini kok masih segini-gini aja. Kita bedah, problemnya adalah mereka urusannya macam-macam gitu ya. Sendiri-sendiri pula gitu ya. Iya, macam-macam dan reni terlalu kecil. Padahal kita pengen visinya sebagai gambar rapat saya sampaikan. Cobalah visi perusahaan daerah itu adalah visinya visi global. Ya, ini perusahaan daerah loh. Skala provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah itu provinsi besar di Indonesia. Betul. Ya, bukan perusahaan yang hanya ngurusi urusan remeh-temeh. Yang bisa kita serahkan kepada misalkan perusahaan di tingkat kabupaten kota ataupun ke UMKM. Tapi kalau skala Jawa Tengah harusnya berdampak kepada warga Jawa Tengah yang hampir 40 juta penduduk. Kan kayak gitu. Ya, jadi skala besar, kemudian profesional, ya berdaya saing. Itu yang ini kita lakukan. Dan ini kan juga komparasi dengan tengah sebelah kita di Jawa Timur, perusahaan daerah seperti apa. Kemudian kita komparasi dengan DKI Jakarta atau di Jawa Barat, mereka juga punya perusahaan-perusahaan daerah yang bisa jadi benchmark kita pengembangan. Jadi memang dari DPRD sendiri mendorong itu ya bahwa pendapatan. Ya di tata kelolanya nanti pasti akan berkaitan dengan SDM yang harus disediakan. Tata kelola yang tadi fokusnya. Kalau semuanya palu gada kan repot juga gitu kan. Ke depan ini kan harus ada keahlian tertentu. Kita bisa punya kemampuan yang sangat signifikan terhadap bidang-bidang tertentu. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, Pak Agung. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Agung Budi Margono nih terkait dengan Komisi C ya mengenai keuangan. Ini memang menarik gitu kalau ngobrolin soal keuangan di Provinsi Jawa Tengah ini gitu. Karena sebenarnya di Jawa Tengah ini potensi untuk pendapatan daerahnya itu sebenarnya sangat tinggi gitu. Tapi memang masih banyak yang perlu ditata
untuk ini biar bisa maksimal gitu. Nah, kayak kemarin di tahun 2023 itu target PAD-nya sendiri sesuai target nggak sih? Kayak sebenarnya nggak. Ya nggak tercapai. Nggak tercapai ya. targetnya. Ya, tapi hanya tipis ya antara perencanaan dengan realisasi ya. Memang terutama karena kita belum recovery ekonominya kan belum penuh ya. Oh gitu. Ya, Oke. Saya baru saja rapat. Kebetulan saya ketua pansus LKPJ tahun 2023. Oke. Ketua pansusnya saya ya Pak pansusnya, langsung ketua pansus, dan memang ada 4 problem di antara indikator kerja pemerintah yang masih belum tercapai. Apa saja itu? Pertama, pertumbuhan ekonomi, ya. Oke. Jadi masih di bawah rata-rata nasional, termasuk persoalan kemiskinan. Ini belum kita signifikan, masih kita temui daerah-daerah dengan bahkan kemiskinan ekstrim. Ya, ini jadi atensi kita. Di Jawa Tengah masih ada kemiskinan Masih ekstrim ada ya? kemiskinan ekstrim. Ya. Kemudian yang ketiga adalah indeks Williamson namanya, itu ketimpangan. Ya, ketimpangan antar daerah. Ya, kita lihat terutama di wilayah utara dan selatan. Ya, utara relatif akses mudah, karena tol, pantura, beda dengan selatan. Ya, selatan masih dari Cilacap sampai kemudian ke arah Purworejo itu kan juga masih jalan zaman Belanda kan seperti itu. Betul. Kemudian indeks gini ya, indeks kaitan dengan persoalan sumber daya manusia. Jadi ini isu-isu yang masih jadi atensi kami. Ya, sehingga kalau tadi disinggung tentang bagaimana tentang angka-angka kita yang potensi-potensi besar tapi juga punya tantangan yang besar, itu juga butuh ekstra atensi, sehingga kami di Pansus harapannya bisa memberikan rekomendasi yang tepat ya. Mana program yang layak dilanjutkan, mana program yang mungkin kita evaluasi untuk diganti dengan program yang lain. Oke. Ini kan masih berjalan ya, berarti Pansus LKPJ 2023 itu. Tetapi dari diidentifikasi tadi 4 persoalan gitu ya, yang di 2023 yang memang sepertinya itu menjadi penyebab gitu. Itu sejauh ini memang sudah ada titik-titik yang memang dianggap kayak tadi pertumbuhan ekonomi ini apa saja gitu, yang pertumbuhan ekonomi masih di bawah nasional gitu. Nah di Jawa Tengah sendiri itu apa gitu penyebabnya itu gitu sampai masih di bawah nasional gitu? Ya, memang tidak lepas dari bagaimana sektor ekonomi ya, terutama di ekonomi rakyat, di mana kita belum mampu memberikan intervensi menggerakkan sektor terutama di UMKM. Ya, dan kita kepingin ini jadi perhatian, termasuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di desa. Ya, ada desa wisata sekitar 800 desa wisata yang kemarin sudah ada, itu juga belum tergarap semua. Ada 800 desa wisata ya, di Jawa Tengah. Ada berdasarkan SK ya, yang diisahkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten kota. Dapat laporan kami, kita berharap salah satu instrumen menggerakkan ekonomi itu berbasis dari desa. Ya kan? Ya. Nah, salah satu, walaupun bukan satu-satunya dengan cara apa? Menggerakkan ekonomi pariwisata di desa. Ya, di situ akan muncullah potensi pendapatan baru bagi masyarakat desa, dengan mereka kemudian terlibat langsung mengelola pariwisatanya, termasuk persoalan UMKM, sehingga mereka mendapat pendapatan langsung dari mereka. Itu yang sedang kita jadikan dorongan. Ya, jadi dan kita juga sangat memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang tadi sempat kita singgung, daerah kemiskinan ekstrim. Ya, sehingga boleh jadi belum bisa kita handle semua 35 kabupaten kota, tapi pemerintah harusnya memberikan atensi khusus pada daerah-daerah yang di angka statistik yang diberikan pada kami adalah kategorinya kemiskinan ekstrim. Ada berapa daerah sih di Jawa Tengah yang masih kategori? Sekitar 8-12. Saya kemarin belum dibahas secara detail. 8-12 kabupaten iya, kota. Iya, cukup banyak. Seperti itu. Relatif di sekitar Pantura. Sekitar Pantura. Dan ini kan juga apa yang mesti kita lakukan. Rapat terakhir kami pun juga misalkan contoh dengan dinas kesehatan ya. Ada masukan menarik kalau kita punya 7 rumah sakit pemerintah provinsi. 2-nya di Semarang, Solonya 2 ya. Kemudian ada di Solo, bahkan di Solo Raya itu ada 3. Solo Raya 3, Semarang 2, kemudian Margono di Banyumas 1, kemudian satu lagi di Jepara. Nah, daerah Pantura itu belum ada. Oh iya, jauh. Nah, dan sebagian bahkan di situ kayak Brebes itu juga persoalan
persoalan kemiskinan. Ya, artinya memang perlu ada langkah-langkah cepat dan signifikan membantu terutama daerah-daerah yang tadi kita sebutkan perlu ada atensi khusus terhadap persoalan kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi. Oke, kalau dari DPRD sendiri ini kemudian usulan atau kemudian kebijakan yang bisa dilakukan gitu untuk menekan itu tadi kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya seperti apa? Ya, yang pasti kita kembali kepada basis data ya. Mana daerah yang memang kondisi ini perlu diintervensi. Ya, kemudian dari situ kita juga lihat pemerintah daerahnya secara fiskal keuangan daerahnya bagaimana, mampu apa tidak. Kalaupun mampu seberapa kemampuannya. Ya. Nah ini yang kemudian baru kemudian kita bicara programnya. Programnya tepat atau tidak. Ya. Beberapa diskusi kawan-kawan sampai menyinggung bahwa bantuan mungkin perlu kita evaluasi. Apakah bantuan-bantuan langsung semacam itu? Kita juga memberikan masukan. Apakah ini sesungguhnya benar-benar untuk menekan angka kemiskinan atau jangan-jangan hanya untuk yang penting bertahan hidup saja? Padahal kita berharap kan mereka ada pemberdayaan, empowerment agar ada proses perubahan, tidak hanya kondisinya itu saja. Ya itu sih perlu kita lakukan. Tapi yang harus dipikir lebih ekstra adalah mereka bisa bangkit. Maju pada sebuah fase ekonomi yang lebih baik, tidak hanya untuk bertahan hidup pada fase itu. Gitu. Nah, kalau melihat persoalan-persoalan yang seperti tadi disampaikan gitu ya, tadinya kan Pak Agung ini kan 3 periode di Kota Semarang, kemudian 1 periode 5 tahun terakhir ini di Jawa Tengah. Melihatnya tuh serumit di Jawa Tengah ini memang ternyata masih serumit itu gitu atau seperti apa sih? Gitu secara keuangan gitu tadi. Ya sisi lain kita juga agak gemes artinya aset kita juga banyak potensi kita banyak, persoalan kita juga banyak ya. Tapi asetnya banyak bisa kita optimalkan, sedangkan mestinya bisa memberikan solusi. Contoh saya tadi sebut masalah aset, mestinya kita punya aset yang kemudian mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga bisa menekan angka-angka kemiskinan yang selama ini disampaikan kepada kita. Nah itu sepertinya ini belum mampu. Nah maka ya memang perlu banyak ya persoalannya karena belum mampu itu. Maka kita harus mengurai mengurai ini secara cermat dan tepat bagaimana menyikapinya sehingga ada perubahan. Ya, kalau kita melihat sekian waktu, terutama masalah isu tentang kemiskinan, kenapa ini belum beres sih? Jadi kita masih sifatnya general. Kemarin salah satu yang kita ya sudah daftarnya mana, apa yang kemudian kita coba selesaikan, bantu kepada pemerintah kabupaten setempat yang kita lakukan. Ya, bukan berarti misalkan saya karena dapilnya Kota Semarang kalau angka kemiskinan pasti jauh lebih rendah dibandingkan yang lain. Tetapi bukan berarti sudah kan, tapi kan kita harus melihat skala prioritas mana kabupaten kota yang harus jadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi nih, karena ini masih di periode ini 2019 sampai 2004 ini kan ini masih tinggal beberapa bulan gitu 4 bulan. 4 bulan gitu ya. Di waktu yang 4 bulan ini gitu, kira-kira apa yang semaksimal mungkin bisa dilakukan gitu di DPRD untuk ya mengurai tadi beberapa hal yang memang menjadi persoalan. Tapi nanti kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Talk Kita. Ya, tidak terasa sudah masuk ke segmen yang terakhir pemirsa, dan kita masih akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan Pak Agung Budi Margono. Ini menarik sekali gitu ya obrolannya, karena ini memang sebenarnya ngobrol yang masih tahap ya permukaan aja, karena waktu kita memang waktu kita yang memang sangat terbatas ini gitu. Tapi berbicara yang tadi disampaikan gitu ya, bahwa kemudian ini di DPRD periode 2019 hingga 2024 ini kan tinggal beberapa bulan lagi gitu. Sementara pekerjaan-pekerjaan atau yang memang mesti menjadi PR yang kira-kira memang harus didorong lah oleh DPRD ini, kemudian apa gitu di 4 bulan ke depan yang memang bisa dimaksimalkan? Ya,
Baru saja kita juga selesai tadi rapat paripurna pembukaan masa sidang. Ini masa sidang terakhir. Masa sidang Ya, terakhir. jadi memang setahun itu kan dibagi 3 masa sidang. Jadi satu masa sidang persis tadi hampir sekitar 4 bulan ya. Jadi ini masa sidang terakhir baru saja dibuka dan sudah disampaikan agendanya apa saja. Salah satunya misalkan APBD 2025. Oke. Ya, kebetulan saya masih badan anggaran, ya berarti kita akan masih membahas apa saja yang mesti dilakukan pemerintah dan termasuk menyepakati untuk program anggaran tahun 2025. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya menuntaskan peraturan daerah yang belum selesai. Ya, ya beberapa peraturan daerah yang masih dibahas itu harus segera dituntaskan di ujung periode ini kan. Ujung periode, sepertinya kami misalnya saya di Komisi C masalah ada beberapa BUMD yang harus kami selesaikan sebagai guidance ya, sebagai patokan rujukan arah bagaimana BUMD kita ke depan. Jadi itu sangat strategis juga. Ya, fungsi pengawasan ya sekarang saya masih pansus tentang LKPJ tahun 2023 yang bahkan kami tadi sudah barusan rapat juga yang kami akan evaluasi tidak hanya di tahun 2023 bahkan tahun sebelumnya. Oh, 2022. Ya 2022 karena itu kan berdasarkan rekomendasi pansus tahun sebelumnya. Nah, kita apakah itu ada tindak lanjut atau tidak? Termasuk bahkan di tahun 2023 ini adalah tahun terakhir dari 5 tahun rencana pembangunan sejak 2018 ya. Jadi kita pengen nanti memotret selama 5 tahun mana program yang sebenarnya belum bisa tergarap. Sempat tadi disinggung ada teman yang memang kemarin membahas tentang rencana 5 tahunan sejak kemarin itu contohnya ada Jateng Park. Ya itu rupanya belum beres juga itu kan, berarti kan jadi note ya. Jadi catatan kita ya bahwa setiap dokumen yang sudah disepakati, dokumen perencanaan tentu fungsi pelaksana itu eksekutif kan, eksekusi melaksanakan itu seberapa mereka komitmen, seberapa mereka bekerja keras untuk melaksanakan mandat yang sudah kami berikan dalam peraturan daerah untuk dilaksanakan. Yang terlaksana kita berikan catatan apresiasi, yang tidak ya harus kita sampaikan agar kemudian di masa berikutnya ini loh ada hal yang belum bisa selesaikan. Seperti itu. Jadi masih banyak. Tadi kan sudah di-spill terkait ya tata kelola BUMD dan lain sebagainya, tapi yang juga perda ini masih dibahas perda-perda yang memang belum selesai. Itu perda apa saja? Masih berapa perda yang Saya tadi kurang hafal tadi ya, tapi itu biasanya perda-perda dari komisi ya terkait karena mereka inisiatif. Mungkin masih sekitar 4-5 perda ya belum selesai. Dan itu harus selesai di periode ini. Kalau nggak selesai berarti periode berikutnya orangnya udah berbeda berganti. Nah itu kan harus diulang lagi dong. Betul ya. Tentu ini keputusan politik ya. Ini karena ini parlemen adalah tidak hanya teknokratik, tidak hanya pada aspek legal, tapi juga aspek kebijakan ya. Apakah memang seberapa penting untuk kemudian dampaknya pada masyarakat. Tapi tadi 4-5 perda itu belum nggak hafal ya tentang perda apa tadi kurang hafal karena ada tadi masalah mineral ya, apa namanya bukan logam ya tambang maksudnya ini juga pansus dibincang. Bulan saya tidak di situ. Ya, tidak semua saya di situ. Ada perda-perda lain tentang kebudayaan atau apa saya tidak hafal semua. Yang banyak mungkin ini karena saya punya tanggung jawab di bidang perusahaan daerah. Nah terus kemudian juga yang tadi di-spill soal Jateng Park gitu ya, itu kan berarti sudah dari 5 tahun sebenarnya sudah menjadi rencana program gitu dan kemudian sampai sekarang kan memang belum ada gaungnya gitu. Nah itu dari evaluasi DPRD sendiri pengawasan gitu, apakah nanti ini kemudian tetap harus dilanjutkan atau seperti apa sih kalau misalkan menemui persoalan yang seperti itu? Ya ini belum selesai, tadi baru disinggung ya. Tapi bagaimana selanjutnya yang pasti ini jadi catatan. Bahwa fungsi pengawasan kami bahwa setiap dokumen perencanaan kami ikut awasi loh, mana yang terlaksana, mana yang tidak terlaksana. Kalau tidak terlaksana ya nanti kita klarifikasi kenapa ini tidak terlaksana, tidak mampuan atau ada kaitan dengan peraturan atau apa lainnya. Ya, tapi kan karena ini dokumen publik semua orang tahu ya agar setiap nanti termasuk bahkan kepala daerah nanti yang besok November ada pilkada gitu kan ya, itu kan juga punya janji politik ya harus juga sadar bahwa setiap janji politik pun ada pengawasnya itu di parlemen di DPRD. Jangan sembarangan membuat janji politik ketika tidak mampu atau tidak komit terhadap pelaksanaan nanti.
Oke, ya. Jadi kalau apa namanya di waktu yang ya beberapa bulan ini ya memang tetap harus dimaksimalkan gitu ya kinerja DPRD sendiri gitu. Nah, kalau titipan atau apa ya yang mungkin nanti bisa dipesankan ke wakil rakyat yang berikutnya nih untuk Jawa Tengah, kalau menurut Pak Agung apa sih nih kira-kira yang jadi terkait dengan keuangan dan pendapatan daerah lah misalnya. Itu apa yang nanti bisa dititipkan ke wakil rakyat yang berikutnya di sini? Iya, kita pengen tadi saya sempat singgung bahwa misi kita akan provinsi ini semakin bisa mandiri. Jadi pendapatan tidak hanya dari pajak. Kalau pajak kan yang terdampak langsung masyarakat. Ya, mereka yang bekerja dan kita harus pungut kapalnya sifatnya paksaan. Nah, ada mekanisme lain yang dimana pemerintah dapat pendapatan itu di luar pajak. Ya, tadi kemandirian. Ya, pemerintah mengolah aset dan mengelola badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. Nah, kalau ini pendapatannya tinggi, pendapatannya besar, itu akan sangat baik membantu. Dan ini masih kurang dari 5%. Ya, kita total kecil ya kecil, masih kecil sekali. Jadi masih sekitar 6 sampai 700 miliar ya. Padahal kita punya pendapatan sekitar 27 triliun. Ya kan, kalau 27 triliun, 600-700 miliar katakanlah, kan juga nggak sampai 5%. Iya. Ya kan, ya harapannya berapa ya? Tentu kita berharap bisa sampai minimal 5-10%. Nah ini berarti pemerintah harus berpikir ekstra, termasuk nanti DPRD periode berikutnya, jangan hanya menjadikan rakyat ya terbebani dalam setiap penyelenggaraan pemerintah hanya rakyat yang membayar pajak itu. Ya, tapi juga dengan pendapatan sektor-sektor pendapatan yang lain. Oke, baik. Nah ini karena waktu kita yang terbatas ini terakhir dari Pak Agung Budi Margono, ini apa yang mau disampaikan ke masyarakat Jawa Tengah lah terkait dengan ya imbauan atau pesan apalah yang ingin disampaikan? Ya, jadi mengharu biru jadinya. Oh, mengharu biru. Ya ini di penghujung periode 2019-2024, saya Agung Budi Margono, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dapil Kota Semarang, ya, bagi warga Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, saya mengucapkan terima kasih atas segala support. Hampir 5 tahun kami mengabdi, banyak hal sudah kita lakukan interaksi dan saya juga mohon maaf dengan segala hormat bahwa banyak hal pula ketidaksempurnaan, banyak hal pula yang mungkin belum sesuai harapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan dibukakan pintu maafnya. Dan doakan saya bisa berprestasi atau melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi juga di tempat yang lain. Doakan bisa husnul khotimah dalam tugas sampai 3 September nanti. Oke, baik. Kita tunggu kiprah-kiprahnya Pak Agung Budi Margono ya. Mau di mana saja gitu ya. Pokoknya kita tunggu kiprahnya. Ya. Bermasyarakat secara baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung waktunya. Mudah-mudahan yang menjadi cita-citanya ini juga dapat dukungan dari masyarakat Jawa Tengah ya. Baik, dan pemirsa, demikian obrolan kami di Tokoh Kita bersama anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Bapak Agung Budi Margono. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Septilandari beserta kerabat kerja bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.